semuanya itu ya? Atau bagaimana? Kenapa nggak berangkat? Barangkali ada yang di WA izin nggak berangkat. Patah hati mungkin? Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan kalian diberikan pemahaman untuk menerima materi dari Bu Guru. Minta tolong ketua kelas bisa memimpin doa. Duduk siap. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan kita, sudah sarapan semua ini? Sudah. Yang perempuan belum, ini biasanya diet-diet ini. Sudah sarapan belum? Belum. Takut makan biasanya ya. Takut gendut. Tidak apa-apa, harus makan ini. Karena kalau pagi harus sarapan untuk meningkatkan konsentrasi. Sebelum ke pembelajaran, kita tepuk konsentrasi dulu. Kalau Bu Roi bilang tepuk merah, berarti kalian tepuk 1 kali. Kuning 2 kali. Hijau 3 kali. Hitam, iya, gitu ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, mulai. Tepuk merah, 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 kuning, kuning, hijau, 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 merah, 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 hitam. Iya, gitu ya. Lagi. Tepuk merah, merah, kuning, 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 hitam. Belum konsentrasi, diulangi. Sekali lagi harus konsentrasi semua. Tepuk merah, 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 kuning, 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 hijau, hijau, merah, 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 hitam. Terima kasih. Untuk selanjutnya, minta tolong berdiri semua. Ada yang bisa membantu Bu Roi untuk memimpin dirjen? Apa laki-laki tidak apa-apa? Tapi berada di atas ya, biar sama seperti kalian tinggi. Ayo, maju, 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 maju. Maju yang perempuan, Mbak. Enggak apa-apa. Ayo. Tanggal berapa ya? Jam berapa ini? Jam 7. Nomor absen 7. Ayo. Nomor absen 7. Tolak tangan. Oke. Untuk meningkatkan semangat, sikap nasionalisme, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal kan ya? Beneran loh ya? Oke, yuk, silakan Mbak. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia ku dua. Terima kasih ya Mbak. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini kita ketemu kembali membahas tentang munculnya nasionalisme dan kebangsaan pada awal pergerakan nasional. Ada yang tahu apa itu nasionalisme? Yes. Nasionalisme, maaf saya akan menjawab. Nasionalisme adalah sikap dan rasa cinta terhadap tanah air sehingga mewujudkan rasa ingin rela berkorban demi negara dan bangsa untuk tujuan terciptanya tujuan negara Republik Indonesia. Bagus, tepuk tangan untuk Faisal.
yang tidak ketawa, kebalikannya. Oke, kalau kalian mengikuti upacara dengan hikmat, yang ada di dalam benak kalian itu apa? Berdiri. Terus menghargai jasa para pahlawan. menghargai jasa para pahlawan. Yuk, yang perempuan yuk, apalagi ketika kalian ikut upacara yang di dalam benak kalian itu apa? Memunculkan sikap nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, apalagi jangan jawab pingsan loh. Panas bu, panas bu. Yang lain apa? Kalau ada bapak ibu yang melaksanakan atau yang menjelaskan, menjabarkan amanat upacara, dengarkan apa tidak? Mendengarkan Faisal. Yang lain mendengarkan apa? Selfie mungkin? Bawa HP kan? Kalau bawa HP dibuka yang sesuai dengan umur kalian. Nanti yang bagus-bagus maksudnya ya. Nasionalisme intinya adalah cinta tanah air. Cinta terhadap tanah air. Apa yang harus kita lakukan kalau untuk ya mengenang jasa para pahlawan? Berarti kalian sebagai generasi muda harus rajin belajar. Agar apa toh? Pintar. Apalagi selain pintar, berarti kalau kalian ingin kuliah, berarti kuliahnya mau apa ini jurusannya? Fakultasnya dokter mungkin? Dokter hewan mungkin? Dokter gigi? Ekonomi. Oh jadi wirausaha. Apalagi polisi barangkali ini? Cowok-cowoknya yang ganteng-ganteng? Ganteng bu ganteng toh? Oh ganteng. Yang perempuan juga cantik-cantik. Ya, oke, lanjut. Munculnya nasionalisme dan kebangsaan pada awal pergerakan nasional. Lanjut. Materi pokok pembelajaran ini adalah faktor-faktor ekstern. Ekstern itu apa toh nak? Dari luar. Faktor dari luar yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia. Jadi kemunculan nasionalisme di Indonesia itu ada faktor dari luar. Ya, tidak hanya dari dalam. Yang kedua, faktor intern yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia juga terdapat dari dalam. Selanjutnya, peran pendidikan dalam kemunculan nasionalisme di Indonesia. Ini juga ada kaitannya. Yang selanjutnya, peran ini pers dalam kemunculan nasionalisme di Indonesia juga dipengaruhi. Ya, juga dipengaruhi dari bidang pers. Selanjutnya, pada materi nasionalisme ini, Bu Roi harapannya kalian mampu menganalisis faktor apa saja ya yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia itu dari faktor eksternal. Ada yang sudah belajar semalam? Ada. Selain Faisal, ayo Mas Pega ya. Apa Mas faktor eksternalnya? Faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar negeri. Contohnya adalah tingkat kesadaran dari bangsa Asia Afrika yang saat ini disadarkan oleh Perang Dunia pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1918 dan tentang daerah jajahan yang dilakukan oleh para penjajah dan yang sudah dirumuskan kepada semua negara-negara yang ada di dunia setelah Perang Dunia. Dan yang kedua adalah boleh berarti sudah merangkum ini. Terjadinya revolusi Rusia pada tahun 1917 dan revolusi Rusia ini memberikan contoh kepada bangsa Asia jika emang bangsa Asia ini bisa melawan bangsa penjajah dari bangsa Barat. Yang ketiga adalah keberhasilannya dan juga kemenangannya dari bangsa Asia mengenai tentang penjajah dari bangsa Barat, sehingga Indonesia ingin seperti itu dan Indonesia ingin memperlakukan seperti itu seperti yang dilakukan oleh kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1905. Tepuk tangan untuk Mas Beda. Kemenangan Jepang atas Rusia ini menjadi penyemangat. Jepang itu kan di kawasan Asia ya kan? Asia mana? Asia Timur. Jangan Korea saja yang kalian ketahui ya. Nah, ya kan? Jepang itu juga kawasan Asia Timur yang menjadikan semangat kawasan Asia khususnya untuk
bisa menjadi seperti negara-negara di kawasan Eropa. Ya. Selanjutnya yang kedua, Bu Roy inginkan kalian mampu menganalisis faktor intern yang mendorong munculnya ruh kebangsaan dan nasionalisme dengan baik dan benar nanti melalui diskusi. Terus yang ketiga, Bu Roy inginkan kalian mampu mengemukakan peran nasionalisme dalam peran pendidikan pada masa politik etis. Politik etis apa saja? Politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui gerakan politik etis tersebut, bangsa Indonesia dibolehkan atau penduduk pribumi dibolehkan oleh pemerintah kolonial untuk menjalani pendidikan yang akan mengakibatkan pergerakan nasional sehingga menumbuhkan rasa nasionalisme dari kalangan pelajar dan terdidik, juga dari kalangan cendikiawan dari golongan pribumi seperti Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suryoningrat, juga dari gerakan Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan juga tokoh-tokoh kebangsaan lainnya. Oke, cukup. Selanjutnya peserta didik mampu mengemukakan pendapatnya mengenai peran pers. Ya, nanti harapannya juga kalian bisa mengemukakan ini bersama kelompok kalian. Oke, langsung saja Bu Roy tunjuk kelompok. Yang pertama nanti ada 4 kelompok. Ada kelompok Budi Utomo, ada kelompok Indis Partij, ada kelompok Sarekat Islam, dan ada kelompok Taman Siswa. Sebelum menuju ke kelompok, Bu Roy ingin mengajak kalian berrekreasi dulu. Kemana Bu? Kita lihat rekreasinya dalam bentuk apa. Oke, ke Singapura, ke Filipina dalam bentuk gambar dan video. Yuk, silakan dulu ya. Akan sepakat bahwa mereka dianggap sebagai bagian dari satu bangsa atau mungkin keluarga yang sama. Bagaimana tidak, mereka memiliki bahasa yang mirip, budaya dan bahasa yang berhubungan, serta nenek moyang yang serupa. Sayangnya, alih-alih mengenal satu sama lain, mereka justru tidak menganggap dirinya memiliki identitas dan warga negara yang serupa. Nasionalisme adalah pergerakan ideologis yang memperjuangkan persatuan, kekuasaan, dan kedaulatan sekelompok manusia yang menganggap diri sebagai bangsa yang sama. Bangsa atau nation yang menjadi objek perjuangan para nasionalis adalah sebuah perkumpulan manusia yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok eksklusif di mana tiap anggota memiliki paham, norma, dan sejarah yang sama dan menetap dalam sebuah wilayah yang permanen dan menjunjung tatanan hukum dan budaya publik yang serupa. Menurut seorang antropolog bernama Benedict Anderson, semua bangsa yang ada berasal dari sebuah imajinasi masyarakat akan adanya komunitas politik yang berdaulat. Imajinasi ini dapat menjadi sangat kuat hingga dapat mengikat masyarakat yang belum tentu mengenal satu sama lain. Imajinasi ini sudah ada bahkan sebelum adanya bentuk negara modern, di mana peradaban-peradaban kuno sudah dapat mengelompokkan dirinya satu dengan yang lain. Salah satu bentuk paling primitif adalah kelompok yang mengelompokkan diri atas dasar untuk melayani penguasa yang sama seperti di Mesir kuno. Penguasa tersebut bisa dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau bahkan wujud Tuhan itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Ada juga yang mengelompokkan diri atas dasar kepercayaan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang unik dan memiliki tugas khusus dari Tuhan seperti kerajaan kuno Israel. Meskipun demikian, pergerakan nasionalisme merupakan fenomena yang baru terjadi pada abad ke-16 di Eropa dan disebarkan ke seluruh dunia. Menurut Layak Greenfeld, Inggris adalah bangsa Eropa pertama yang memiliki kesadaran nasional dan memilih untuk mengurangi pengaruh dari gereja Katolik Roma dengan menamakan Raja Henry sebagai kepala gereja pada tahun 1530 dan timbulnya nilai-nilai patriotisme Inggris yang tidak ingin diatur-atur oleh bangsa lain. Setelah Inggris, nasionalisme juga tumbuh subur di Prancis yang disebabkan oleh tidak puasnya kaum bangsawan di bawah kekuasaan raja. Para bangsawan yang pemilik modal yang tidak puas inilah yang menjadi semakin empatik pada kalangan bawah yang semulanya tidak pernah terlibat dalam perpolitikan Prancis. Mereka pun menggerakkan masyarakat untuk melakukan revolusi besar-besaran dengan melahirkan konsep bangsa Prancis di mana semua masyarakat di dalamnya bebas dan setara. Pergolakan nasionalisme pun tidak dapat melindungi Eropa. Di belahan dunia lain, ketidakpuasan masyarakat akibat kontrol Spanyol dan bangsa Eropa lainnya
melahirkan banyak negara merdeka di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Cobalah perhatikan orang-orang mereka. Tentunya Cukup. Dari video pembelajaran ini, apa yang kalian tangkap kaitannya dengan nasionalisme atau berkembangnya nasionalisme di Indonesia? Yang maaf Bu, Ya. kalau menurut saya dari video tersebut bisa menjelaskan bahwa nasionalisme itu berkembang atas kesadaran dan keinginan suatu bangsa yang ingin berdiri sendiri, hidup bebas tanpa diatur-atur oleh bangsa lain. Contohnya sendiri tadi dari bangsa pertama yang bisa melakukan nasionalisme adalah bangsa Inggris yang tidak ingin diatur-atur dan ingin lepas dari pengaruh kekuasaan Gereja Katolik Roma, sehingga bangsa Inggris menjadikan Raja Henry ke-8 pada tahun 1530 sebagai pemimpin gereja yang ada di Inggris, sehingga mewujudkan negara Inggris sebagai negara yang berkuasa atau negara adidaya pada masa itu. Oh, tepuk tangan untuk Faisal. Yang perempuan. Yang perempuan. Dewi. Dari video pembelajaran yang Bu Roy putar tadi, apa yang kamu analisis apa yang kamu dapatkan tentang nasionalisme, munculnya nasionalisme di negara-negara lain selain Indonesia? Dari video saya lihat tadi, analisis tentang munculnya nasionalisme didasari oleh perasaan yang ingin berbeda. Seperti yang disampaikan Faisal tadi, semua negara pasti ingin merasakan kebebasan dan tidak terkekang oleh sesuatu yang mereka menurut mereka itu tidak sesuai. Oke, karena tidak sesuai dengan baik kemanusiaan dan baik keadilan yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan pada saat itu. Oke, cukup ya jalan-jalannya ya. Kita tadi jalan-jalan di Singapura, Filipina, kemana saja? Di kawasan Asia Tenggara dan juga di kawasan benua Eropa juga Asia. Oke, sip. Untuk yang kelompok pertama, nanti bisa langsung memposisikan diri ya. Kelompok Budi Utomo, Arvanda tunjuk tangan. Cek hadiran sekalian. Ilham, Madhavika, Rehan, Dewi, oke, Suci, Cynthia, Indri Kumala. Yuk bisa kelompok 1, 2, 3, 4. Posisi tempat duduknya silakan dikondisikan agar berhadapan-hadapan agar kalian bisa bekerja sama dengan baik. Selanjutnya kelompok Indispartis, Andy, Juliari, Vega, Fani, Risma, Vika, Badria, Islika. Siapa yang nggak masuk ini? Islika. Next, Syarikat Islam, Agus, Alfian, Nanda, Divalisa, Faudra, Jenis, Kinta, Yeni. Kelompok Taman Siswa, Aulia, Kafa, Zainuri, Faisal, Desiana, Bintang, Erna, dan Jessica. Untuk kelompok 1, ini permasalahan yang akan kalian bahas bersama kelompok kalian, kelompok Budi Utomo. Kemenangan Jepang atas Rusia, kenapa ya? Mengapa dianggap mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia itu dari kemenangan Jepang atas Rusia? Yuk, kelompok 1 bisa segera posisikan diri. Selanjutnya kelompok Indispartis, faktor inherent apa saja yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia? Berarti ada berapa faktor tadi? Ya, internal ada. 2, internal dan eksternal. Kelompok Syarikat Islam. Nah, bagaimana peran pendidikan pada masa politik etis mampu mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia? Ini peran dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kelompok 4, Taman Siswa, Media Pers. Mengapa kok bisa mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia? Ya, di sini sejak masa kolonial dan bagaimana pengaruhnya. Silakan yuk, udah kasih waktu 5 menit. 1, 2, sesuai dengan kelompoknya.
guys ya. Jadi jangan berpangku tangan, semuanya harus bekerja, berdiskusi. Oke, silakan dimulai. Itu ada LKPD yang harus kalian isi sesuai dengan penugasan. Yang pertama boleh dibacakan lagi ya. Untuk kelompok yang pertama, Budi Utomo, mengapa kemenangan Jepang atas Rusia mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia? Nanti ditunjuk dan dipersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Selanjutnya, kelompok indispartis. Faktor intern apa sajakah yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia? Selanjutnya, kelompok syarikat Islam. Bagaimana peran pendidikan pada masa politik etnis mampu mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia? Selanjutnya, kelompok taman siswa. Bagaimana pengaruh pers masa kolonial terhadap munculnya nasionalisme di Indonesia? Ayo kita sepakati berapa menit? 30 30 lah. 20 menit aja ya. Soalnya kita nanti ada presentasi juga, ya. 20 menit mulai dari sekarang. Nama kelompoknya sama nama siswanya. Kalau ada kendala bisa ditanyakan, yang lain bisa menyiapkan.
Boleh mencari soal atau pertanyaan dari HP. Yang penting kita membuka yang lain. Takutnya nanti kalian malah belajar online.
Ada
menit lagi ya.
Iya. Sudah selesai kelompok 1, 2, sudah selesai kelompok 3. Saya belum ya. Kelompok 3 sudah selesai. Masih ragu? Jadi baca-baca dulu sebelum dipresentasikan. Kelompok 4 sudah selesai. Ya, pembantai sama. Waduh. Ada pembantai nih kelompok 4. Selesai, silakan berdiri semua dulu. Berdiri. Setelah sepaneng, yuk berdiri semua yuk. Hadap depan semua, hadap Broi. Hadap Broi. Oke, meregangkan otot. Tangan ke samping. Ayo semua, tangan ke samping. Ke depan. Ke atas. Lagi. Ke samping. Ke depan. Ke atas. Tangan ke pinggang. Oke, tundukkan kepala. Yuk. Lagi. Semakin ke bawah, tundukkan kepala. Lagi terus, tunduk ke bawah. Di situ di bawah kalian itu ada sampah enggak? Ayo, ada sampah enggak? Ada sampah enggak? Ayo, tundukkan lagi tuh. Tundukkan ke bawah, ada sampah enggak? Kalau ada sampah silakan. Agar kondisi pembelajaran kita silakan diambil, dibuang dulu keluar. Ayo, semuanya. Satu sampah, satu pelajaran. Yuk, bisa dibuang atau satu kalau kalian biasanya ya. Oke? Sudah?
Ada sepatu. Ada. Ini nggak pakai sepatu. Oke, terima kasih. Duduk dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Kelas sudah bersih kembali. Karena ini pembelajarannya tidak sistematis. Jadi siapa yang pertama sudah siap? Kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok 1, 2, 3, atau 4 silakan maju. Oke. Kelompok 4 khusus kelompok 4 maju semua karena cuma 5. Yuk, maju semua untuk kelompok 5. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Perlengkapan tempurnya bisa dibawa. Jangan lupa ya, perkenalkan kelompok berapa akan mempresentasikan tentang apa. Ya, berjajar. Oke. Silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelompok Taman Siswa sebelumnya memohon izin kepada teman-teman sekalian untuk melakukan sedikit presentasi tentang peran pers dalam kemunculan nasionalisme di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Muhammad Faizal Irawan, nomor absen 21. Dan di samping kanan saya ada teman saya yang bernama Bapak Aura Saputra, nomor absen 18. Dan di samping kiri saya ada teman saya yang Bernama Jessica Anastasia absen 16. dan di sampingnya lagi ada teman saya yang bernama Saya Bintang Prima Putri dari absen 5. dan di sampingnya lagi ada teman saya yang bernama Kami di sini dari kelompok 4 dari kelompok Taman Siswa ingin mempresentasikan sedikit pengetahuan kami tentang peran pers dalam kemunculan nasionalisme di Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih maskapai yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme adalah cinta tanah air. Dari penjelasan maskapai tersebut bisa kita rasakan bahwa nasionalisme adalah sikap dan rasa cinta tanah air sehingga mewujudkan rasa rela berkorban demi negara, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Sangat-sangat betul sekali bahwa peran nasionalisme di Indonesia yang bisa mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang bisa berdiri juga karena pendidikan dan juga tentu ada faktor-faktor yang mendukung dari kemunculan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama yang akan kami presentasikan adalah yang paling pokok dari kelompok kami. Yang pertama adalah peran pers atau surat kabar ataupun media dalam penyebaran informasi yang bisa mewujudkan sikap dan rasa kemunculan nasionalisme di Indonesia sehingga negara kesatuan Republik Indonesia bisa berdiri hingga saat ini. Yang pertama, peran pers atau media massa dalam kemunculan nasionalisme di Indonesia adalah sangat penting karena peran pers atau surat kabar adalah sebagai pemberi informasi ataupun berita pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda pada masa itu. Contohnya adalah pengaruh pers di Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu adalah tersiarnya kemenangan bangsa Jepang atas bangsa Rusia pada tahun 1905 yang menjadikan munculnya semangat nasionalisme di Indonesia
dan negara-negara Asia Tenggara, khususnya negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga seperti contoh lainnya adalah tersiarnya kabar tentang revolusi Turki atau gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1920-an yang menyebabkan Turki menjadi negara nasionalisme dan tidak lagi menjadi negara yang di bawah pemerintahan kerajaan monarki absolut Kesultanan Turki Ottoman yang sudah berkuasa di Turki sekitar beratus-ratusan tahun lamanya. Kesultanan atau kekhalifahan Turki Utsmani bisa dialihkan menjadi gerakan Turki Muda oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan juga seperti revolusi Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang dalam revolusi Cina tersebut Dr. Sun Yat-sen melakukan revolusi nasional di Cina atau di Tiongkok pada masa itu, yang pada masa itu di bawah kepemimpinan kekaisaran Manchu atau kekaisaran Qing di wilayah Tiongkok atau yang lebih kita kenal dengan nama Cina. Oke, yang pertama pers ofisial resmi. Yang pertama, sebelumnya pers sendiri pada waktu itu pers sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pers ofisial, yaitu pers resmi, yang dimana pers tersebut, media massa tersebut milik pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Dan juga ada pers unofficial atau pers swasta yang pada masa itu milik kalangan swasta atau pengusaha yang ada di Hindia Belanda pada masa itu. Surat kabar pertama di Hindia Belanda diluncurkan pada masa Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang memerintah pada tahun 1744 Masehi di Hindia Belanda. Surat kabar tersebut diluncurkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang memerintah di Indonesia pada tahun 1744 dan sekitar sampai tahun 1750-an. Adapun surat kabar pertama Indonesia yang berasal dari warga pribumi atau warga asli Indonesia adalah surat kabar Medan Prijaji yang terbit di Bandung, Jawa Barat, yang mana surat kabar tersebut milik pribumi asli Indonesia, yaitu milik Raden Mas Djokomono atau sering disebut dengan Raden Mas Tirto Hadi Suryo. Selanjutnya tentang pers juga akan berpengaruh dalam berdirinya partai-partai politik yang ada di Indonesia, sehingga menunjang rasa nasionalisme, bangkitnya nasionalisme di Indonesia melalui yang pertama adalah pergerakan Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo setelah terjadinya politik etnis yang dilakukan di Indonesia. Jadi sebelumnya politik etnis adalah politik balas budi yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda atas sidang parlemen di Amsterdam dan di Den Haag, Belanda pada masa tersebut, yang dimana sebelumnya pelaksanaan politik etis ini juga ada yang ingin melakukan politik etis dari kalangan pemerintah warga keturunan pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti Dr. Joyce Dekker dan lain-lainnya. Setelah organisasi Budi Utomo pada tanggal 7 September 1931, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang disebut dengan Pers Breedel
ordonancio. Nah, contoh pers di Indonesia akan dijelaskan oleh Mas Kafa. Untuk Mas Kafa dipersilahkan. Contoh pers di Indonesia adalah pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia, antara lain RRI adalah Radio Republik Indonesia pada 11 September tahun 1945 dan organisasi PWI pada tahun 1946, kemudian menjadi cikal bakal Hari Pers Nasional. Nah, akan saya tambahi sedikit. Jadi peran Radio Republik Indonesia dan sebelumnya pada masa itu juga sangat penting bagi proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pada saat itu kayaknya tokohnya Sultan Syahrir yang pertama kali mendengar bahwa Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dikarenakan kedua kota penting di Jepang dibom atom oleh sekutu. Yang pertama adalah kota Hiroshima pada tanggal 7 Agustus 1945 dan disusul pengeboman pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Hal tersebutlah yang menyebabkan Jepang harus terpaksa menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan pada waktu penyerahan Jepang tersebut mengakibatkan bangsa Indonesia masih belum ada penguasanya, sehingga sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia untuk langsung memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada masa yang proklamasi tersebut sudah kita ketahui semua pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Itu saja sedikit presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas dan teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Dua penanya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kami dari nama kelompok Index Partix dan saya sendiri namanya Megarisya. Saya ingin bertanya kepada kelompok Mas Faisal, apa penjelasan yang diberikan Samsun Basri pada peranan pres dalam pergerakan nasional? Silakan untuk dijawab dan terima kasih. Ya, makasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada kelompok Indis Party dari perwakilan Pegangan Setia. Jadi penjelasan pers dari Pak Syamsul pada masa tersebut menjelaskan tentang kurang lebihnya pentingnya nasionalisme, pergerakan nasionalisme di Indonesia yang diawali dengan munculnya partai-partai politik di Indonesia, yang dimana partai politik tersebut akan menunjang keberlangsungan dan juga akan memperkuat ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti contohnya pada masa pendirian organisasi Budi Utomo yang juga akan diikuti oleh organisasi-organisasi penunjang pendidikan lainnya seperti sekolah pribumi pertama yang didirikan oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, yang dimana sekolah tersebut bernama Taman Siswa, dan juga dari Ki Hajar Dewantara tersebut yang dimana 3 pendapatnya tersebut masih digunakan sebagai pedoman Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia dalam mengajar murid-murid di Indonesia, yaitu yang pertama pendapatnya yaitu Engarso Sungtulojo yang di depan memberi contoh kepada yang di belakang, Eng Madio Maunkarso yang berada di tengah mendorong ke depan, dan Tuturi Handayani yaitu yang di belakang mendorong untuk ke depan.
Nah, contohnya lagi partai politik yang ada di Indonesia dulu, yang pertama setelah Budi Utomo juga ada Syarikat Islam dan partai yang cukup radikal yang sudah kita ketahui bahkan pernah memberontak 3 kali di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia yang didirikan oleh Sumaun, yang dimana pemberontakan yang paling tragis adalah pemberontakan kepada jenderal-jenderal, kepada Dewan Jenderal, kepada 7 Dewan Jenderal yang dihabisi oleh Partai Komunis Indonesia pimpinan Dipo Nusantara Aidit atau DN Aidit bersama Nyoto, bersama Pak Nyoto. Mas sudah cukup jawabannya dari Mas Faisal? Sudah ya? Oke, tepuk tangan untuk Mas Faisal dan Mas Kita yang telah bertanya. Karena waktunya sudah terbatas, satu penanya saja ya. Nanti untuk per kelompok 5 menit lebih sedikit. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi untuk bertanya, memperhatikan, dan juga menangkap informasi dari peran penting dari pers dalam munculnya nasionalisme di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, saya moderator Muhammad Faisal Irawan mewakili kelompok kami. Dari kelompok Taman Siswa kelompok 4, apabila ada salah kata saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berapa? Budi Utomo? Indis Partins? Oke. Perwakilan teman-teman dulu Indis Partins? Oke, yuk. Berapa orang? 3, 4? Oh, 3 orang. Maju silakan. Ayo. Nyonya. Didampingi yuk. Anak muda atau kita besar ini? Nomor 2 ya. Faktor. Oke. Yuk silakan. Dari kelompok mana? Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 2 yaitu Indis Party. Dan dari kelompok kami yaitu ada 1 Endi Alfarok nomor absen 9. Yang kedua adalah Fani Erviana absen 11, Juliari absen 17, dan Cindy Badriah absen 27, Risma Aulia absen 25, dan saya sendiri Begam Setia absen 23, dan Vika Miga absen 31. Dan yang di depan ini adalah saya sendiri Begam Setia, dan siapa Mbak namanya? Tiba-tiba lupa. Iya, dan saya Risma Aulia. ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada siapa yang di Mbak Fani ya. Apa sih yang namanya internal itu? Internal berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki arti dari dalam. Oh ya, jadi internal itu enggak dari luar loh ya, dari dalam. Beberapa faktor ini coba dibaca soalnya Mbak, ini Mbak. Mbak Risma. Mbak Risma. Yang keras Mbak. Ayo. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia. Ya, yaitu ada beberapa jawaban, saya bacakan terlebih dahulu, yaitu beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri, antara lain digambarkan sebagai berikut. Coba dibaca. Yang A. Adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus, sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Iya. Dari kesimpulan yang telah dibaca oleh Mbak Fani ini, kalau warga negara Republik Indonesia tidak bangkit secara beratus-ratus tahun ke depan, ya harus tetap di dalam penderitaan, sehingga mau tidak mau rakyat Indonesia harus melawan, biarpun itu berat, ringan, bahkan berbahaya atau tidak, berkorban yang penting untuk bisa bangkit dan bisa bebas dari cengkraman para penjajah atau dari kolonial Belanda.
Yang B, Mbak Risma coba dibaca. B. Adanya rasa romantis menanggungan yang hidup dalam cengkraman berbeda sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Ya, rasanya senasib seperti kita ya. Siswa. Nasibnya apa ini? Siswa. Oh, siswa. Oke. Bukan beban loh ya. Iya. Belajar jangan dijadikan beban. Belajar. Yang hidup dalam cengkraman penjajah seperti kita dicengkram oleh bangsa ini. Mau keluar malam tidak boleh, larut-larut ya. Sehingga ibu ingin rasa bebas, hidup secara tidak ada yang ngatur. Mau ini boleh main, itu juga boleh. Dan inilah warga negara Republik Indonesia timbul semangat bersatu untuk membentuk negara. Yang C, Mbak Fani. Ayo Mbak. Akhirnya rasa kesadaran nasional terjadi menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hendak menentukan nasib sendiri. Ya, ini sadar diri ya. Sadar diri menyebabkan kehendak untuk memiliki air dan tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Nasib kita itu di tangan kita sendiri teman-teman, bukan di tangan orang tuamu, bukan di temanmu, apalagi di saudaramu. Ya, coba didengarkan ya. Ya, adanya rasa kesadaran, sadar diri, harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air seperti kita berjuang untuk menjadi seorang yang sukses. Kita harus berjuang, belajar giat, menghasilkan prestasi yang banyak. Ini dikutip dari Sugiyo dalam Ahmadi pada tahun 2015. Selain yang telah dibacakan oleh Mbak Fani dan juga Mbak Risma Aulia, ini juga ada tambahan dari faktor internal yang terjadi pada bangsa Indonesia sehingga menimbulkan nasionalisme. Coba dibaca yang keras Mbak Fani. A. Kekejaman pemerintah kolonial Belanda yang melakukan penindasan pada masyarakat Indonesia. Beberapa kebijakan Belanda di Indonesia sangat menyengsarakan seperti kebijakan tanah paksa, politik hidup terbuka, kerja rodi, dan lain-lain. Belanda juga cenderung akan berlaku kejam pada wilayah-wilayah yang dianggap membanggakan. Kekejaman akibat penjajahan yang merata ini juga membuat masyarakat Indonesia dipersatukan karena persamaan nasib sebagai orang-orang yang menderita karena penjajahan. Ya, berarti kekejaman pemerintah kolonial Belanda yang melakukan penindasan pada masyarakat Indonesia itu sangat kejam, tidak memiliki perikemanusiaan ya, tega. Beberapa kebijakan Belanda di Indonesia sangat menyengsarakan. Kamu beban, kamu harus nurut sama saya gitu ya. Menyengsarakan seperti kebijakan tanam paksa ya, tanam sendiri, hasilnya diberikan pada orang lain ya. Kamu berjuang tapi dia yang rebut ya. Jadi curhat. Oke, lanjutkan. Tanam paksa ya. Bukan perjuangan paksa lo ya. Dan politik itu terbuka ya. Kerja rodi ya. Ya seperti kerja rodi contohnya adalah pembuatan jalan pantura ya. Bukan jembatan gantung ya. Dari Anyar sampai Pangalukan ya. Kira-kira tahu apa enggak? Pangalukan. Ya. Nanti cari di Google ya. Belanda juga akan berlaku kejam ya. Dan pada wilayah yang membangkang dianggap membangkang yang membantah ya. Kamu bapak dari kubur kamu pulang sana. Pulang nggak kayak gitu, pulang. Enggak pulang. Enggak ya kepala sekolah. Kekejaman akibat penjajahan yang merata ini juga membuat masyarakat Indonesia dipersatukan karena persamaan nasib ya. Nasib kita sama loh ya. Orang-orang yang menderita karena penjajahan ya. Kita dijajah oleh media online ya. Tapi kalau nggak punya nomornya ini dijajah atau enggak ya? Jajah dhewe ngono. Yang B coba Mbak Risma dibaca. Nyonya. B. Ingatan keseharian masa lalu. Ingatan mengenai masa lalu selalu digunakan sebagai propaganda politik tokoh-tokoh pergerakan kita yang selalu menggunakan bahwa pada masa lalu Indonesia merupakan dasar besar dan hebat dua naungan dua kerajaan besar yaitu
Said. Ya, sekian ya dari penjelasan kami karena ada keterbatasan waktu. Silakan teman-teman yang mau mengusulkan jawabannya, pertanyaannya. Ayo siapa yang mau yuk? Jangan lupa sebut nama. Sobat permen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamal. Saya memberi pertanyaan. Ya silakan. Jelaskan strategi atau cara-cara tokoh pergerakan nasional dalam mengevaluasi dan mencontoh kesuksesan bangsa-bangsa lain dalam pergerakan nasional seperti pada Revolusi Cina dan gerakan Turki Muda. Strategi. Ya strateginya itu pemerintah Indonesia itu ya seperti dalam negeri sendiri ya. Ini kerja internal ya Bu. Ya itu kan dari tokoh eksternal ya. Kalau di Indonesia caranya atau strateginya itu bagaimana untuk memunculkan nasionalisme seperti yang ada di faktor eksternal ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau internal itu kan berarti dari dalam negara ya, bukan dari luar negara. Jadinya ini tidak terpengaruh dari kemerdekaan dari luar, dari revolusi Rusia, dari Cina maupun dari India sana ya. Juga. Kalau di dalam ini ada ya munculnya golongan terpelajar. Golongan terpelajar ini tidak terlepas dari politik etis yang dibuat atau yang tokohnya Van Deventer ya. Ya, golongan terpelajar merupakan buah dari penerapan politik etis ya. Tujuan dari politik etis ini meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti Raden Ajeng Kartini memintakan kaum hawa ya, kaum perempuan ya, bukan hawa nafsu ya. Ya seperti Dewi Sartika, bukan Dewi Aboyen. Dewi Sarbana ya. Walaupun pemerintah Belanda bersikap pragmatis terhadap pendidikan Indonesia, namun segelintir orang-orang ini menyadari bahwa aku pintar bukan untuk diriku sendiri, tapi buat dirimu. Bahwa kita semua ini ya, bukan egois ya. Seperti Raden Ajeng Kartini, dia mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian dia bersekolah, kemudian terus membuat sekolahan atau tempat untuk menyalurkan ilmunya. Itu juga akan mendukung ketika masa depan Indonesia harus merdeka dan harus terbebas dari penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Cukup? Ya, cukup. Cukup, Mas? Apa? Jelas? Jelas, oke. Terima kasih. Ya. Cukup? Ya. Ya, hilang. Pertanyaan aja. Ya, satu pertanyaan aja ya. Ini dari kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator, meminta maaf jika ada kesalahan dan meminta terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu guru dan teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu 15 menit. Yuk, 5 menit. Kelompok berapa dulu? Tinggal kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Saya maju. Dewi, Idwi, Kumara, sama? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok Putri Utama akan melakukan presentasi. Sebelumnya, kenalkan nama saya Dewi Abdoyen dan rekan-rekan saya. Kami akan mempresentasikan mengenai contoh eksternal tentang pemunculan nasionalisme di Indonesia. Faktor eksternal yang mempengaruhi pemunculan nasionalisme di Indonesia yaitu yang pertama adanya kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika yang dibesarkan oleh peristiwa Perang Dunia I tentang perebutan daerah terluar setelah perjanjian bangsa Eropa. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia yang telah menyadarkan bangsa Asia khususnya Indonesia akan kekuatan dan kemampuannya
Asia yang telah mampu mengalahkan bangsa Eropa. Yang ketiga yaitu lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika memberi inspirasi kaum terpelajar di Indonesia bahwa imperialisme harus dilawan melalui organisasi demokrasi. Demokrasi adalah hasilnya konflik ideologi antara kapitalisme atau imperialisme dengan sosialisme atau komunisme. Hal ini dipengaruhi oleh adanya golongan terpelajar yang berasal di orang internasional. Kemudian menemukan ide-ide baru terkait pendidikan membesarkan nasionalisme. Sekian untuk konten dikenal, selanjutnya saya akan memberikan presentasi tentang soal pendidikan kepada kelompok kami tentang apa pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia dan kenapa bisa mempengaruhi nasionalisme bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang tersebut. Kemenangan Jepang atas Rusia memberikan pengaruh kepada bangsa Indonesia untuk manajemen nasionalisme. Fakta bahwa bangsa Asia telah menang melawan bangsa Eropa menyebabkan bangsa Indonesia menjadi motivasi bahwa bangsa Indonesia juga bisa lepas dari jajahan Eropa seperti negara Jepang. Dan presentasi dari kami mungkin ada yang ingin Esa. Maaf, perkenalkan, saya Muhammad Faisal Irawan, mewakili dari kelompok taman siswa. Izin mau bertanya tentang pengaruh bangsa Jepang dari munculnya pergerakan nasionalisme di Indonesia. Pertanyaan saya, jelaskan strategi perang bangsa Jepang hingga bisa memperoleh kemenangan pada saat perang melawan bangsa Rusia pada tahun 1905, yang bahkan pada masa itu bangsa Rusia berada di bawah pimpinan pemerintahan otoriter yang sangat keras di bawah pemerintahan Tsar Nicholas II. Strategi. Barangkali nanti dari kelompok lain boleh membantu. Ya, kelompok lain. Apa strategi yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Jepang ya dalam melawan atau bisa memenangkan peperangan dengan Rusia? Teman yang lain atau temannya boleh. Atau kelompok lain boleh membantu kelompok Budi Utomo. Oke. Kelompok 1 nggak boleh, kelompok 4 nggak boleh membantu. Ada yang bertanya. Saya ingin bertanya dari kelompok 2 yang membantu. Oke. Coba diulangi lagi Mas Faisal soalnya. Ayo Mas Faisal, Mas Jeta kayak Izin, maaf, ingin mengulang pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan saya adalah, jelaskan strategi perang bangsa Jepang hingga bisa memperoleh kemenangan pada saat perang melawan bangsa Rusia pada tahun 1905, yang pada masa itu bahkan bangsa Rusia berada di bawah pemerintahan otoriter Tsar Nicholas II dari Rusia. Ya, ini pertanyaan yang cukup ya dibilang tepat, tidak tepat, dibilang tidak tepat, tepat ya. Misalnya ini Indonesia bukan di Jepang ya soalnya. Indonesia hanya mendapatkan kabar bahwa Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Kulit kuning berhasil mengalahkan kulit putih. Di saat itu Indonesia juga harus mengalahkan kulit putih Belanda, karena Indonesia di saat itu ketika adanya paradigma Indonesia itu kulit hitam itu harus menjadi babu dari kulit putih atau kolonial Belanda. Dan saya ingin menjawab ya, apa strategi Jepang? Ada 5, yaitu Jepang mencoba bersekutu dengan Amerika untuk melawan Rusia. Yang kedua adalah Jepang meminjam uang pada Bank Inggris sebagai modal perang. Jepang berusaha memecah belah Rusia dari dalam dengan cara mengirim mata-mata dan usaha dengan
cara mengepungan pelabuhan Arthur yang merupakan markas utama Rusia di Manchuria. Dan yang terakhir adalah penghadangan armada Baltik yang berusaha masuk pelabuhan Arthur. Sudah, sekian dari saya. Faisal? Sesuai? Sudah sesuai tapi masih ada kurang satu. Oke, apa coba? Maaf, saya ingin menambahkan satu lagi. Jadi strategi yang paling utama dari bangsa Jepang adalah pada masa itu strategi Jepang adalah melalui armada angkatan laut dan juga armada angkatan daratnya, yang pada masa itu ketika armada angkatan darat dari Kekaisaran Jepang pada saat menyerang di Rusia, pada saat mengalami kegagalan, dan pada saat itu pasukan Rusia sudah di atas angin, seperti hampir menang. Setelah itu pasukan Rusia mengirim pasukan yang sangat besar untuk menghancurkan Jepang, tetapi Jepang menjebak Kekaisaran Rusia di perairan laut Jepang, yang pada saat itu Jepang langsung menyergap dan langsung comeback. Oh, itu strateginya ya. Oke, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Mas Tega ya. Mas Tega, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Saya ingin mengundangkan kalau sebentar. Waktu Anda terlalu banyak juga ya. Kamu nanya? Ada apa ini? Ya. Kayaknya kok. Setelah ini tetap baik-baik saja ya. Oke. Juga saya mau ucapkan terima kasih untuk kelompok itu yang telah memberi kelompok kami untuk menjawab pertanyaan. Saya rasa dari kelompok kami yang berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat, kelompok terakhir, kelompok 3, tetap semangat. Nanti setelah ini nggak ada itu loh ya. Tetap saling ngobrol-ngobrol loh ya, Beka, Faisal, Dewi ya. Ya. Senyumnya manis sekali. Oke, kelompok 3, Syariat Islam. Ini kelas yang hidup ini seperti ini. Lanjutkan. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Syariat Islam. Nama saya Divalsa Priyanti dari Novel 7. Belajar saya ini berhaya dan saya Siti Sintawati Abdul Sosial. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih peran pendidikan dalam munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang akan dijelaskan oleh peran pendidikan dalam munculnya nasionalisme Indonesia. Proses pertumbuhan kesadaran nasional ini tidak terlepas dari pelaksanaan politik etis atau politik etis kami barat. Program ini berisi gagasan sebagai bentuk balas budi dari Belanda atas segala bentuk eksploitasi baik ekonomi maupun sosial terhadap bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan politik etis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Van Venner atau ahli hukum yang mengusulkan politik ini, dia menyebutkan negeri Belanda memiliki hutang kepada bangsa Indonesia atas kekayaan yang diperas dari negeri Belanda. Dan hutang ini akan dibayarkan untuk memberi prioritas utama dan pada kepentingan rakyat bumi itu sendiri. Lalu politik kolonial etika merupakan pelaksanaan dari gagasan yang termuat dalam teori mission secret atau great man burden atau beban orang-orang putih. Di sini memperlihatkan bahwa perusahaan penjajah dapat melegalkan dan membenarkan penjajahan mereka. Pelaksanaan politik etis ini dalam bidang pendidikan lebih utamakan untuk pihak Hindia Belanda yang terbukti dengan mulai mendirikannya sekolah-sekolah di berbagai daerah. Lalu kemudian melalui sekolah-sekolah tersebut, maka lahirlah generasi baru yang terpelajar dan memiliki pola pikir yang berbeda dari generasi sebelumnya, yang dapat dikatakan lebih progresif karena
Nama kamu siapa? Bapakmu di mana kasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Materi dari Kelas 1 Sindikaya. Apa yang dimaksud dengan beban-beban orang? Apa yang dimaksud beban-beban orang putih? Oke, apa yang dimaksud beban-beban orang putih? Silakan temannya bisa mencari, membantu menjawab apa yang dimaksud beban-beban orang putih. Kelompok 2 atau kelompok 4 bisa membantu untuk menjawab beban orang putih itu seperti apa maksudnya. Oke, kelompok 4 mau membantu menjawab. Maaf, perkenalkan saya Muhammad Firdaus dari kelompok 4. Saya ingin membantu sedikit dari pertanyaan Ibu Malah Dewi tadi, beban-beban orang putih. Jadi beban-beban orang putih itu yang pertama akan saya jabarkan dulu ke dalam peribahasa. Jadi kalau orang putih itu kan dari orang-orang Eropa, khususnya yang dimaksud adalah orang dari negeri Belanda. Yang dimaksud dari beban orang putih tersebut adalah kalau menurut penjabaran saya sendiri, beban orang putih itu bermaksud orang-orang Indonesia kan berkulit hitam, berkulit agak hitam, coklat sawo matang. Iya, oke. Kan jarang ada yang putih ya. Saya satu. Biasanya itu yang sawo matang itu yang manis, Mas. Enggak membosankan. Setuju ya? Maaf, saya akan menambahinya lagi. Jadi kalau beban-beban orang putih tersebut adalah orang-orang penduduk pribumi dari Indonesia yang belum berpendidikan, yang kalau bisa dibilang pada masa itu masih goblok atau bodoh, yang hal tersebutlah yang menyebabkan orang-orang Barat dan khusus dari negeri Belanda menyebut beban-beban orang putih adalah orang-orang Indonesia yang belum berpendidikan, sehingga memunculkan juga berkat dari dorongan dari Edwin Dekker tadi juga, dan juga beberapa tokoh lainnya yang di dalam persidangan parlemen negeri Belanda tersebut, pada saat parlemen tersebut dimenangkan oleh orang-orang yang pro dengan politik etis, sehingga politik etis bisa dijalankan dan dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Karena pada masa itu dalam pengusulan politik etis tersebut ada kaum yang pro dengan politik etis, juga ada yang kontra. Dikarenakan kontra menurut orang-orang warga negara Belanda dulu, karena bangsa Indonesia sudah bangsa Indonesia memiliki sumber daya yang sangat luar biasa banyaknya, yang dikeruk habis-habisan. Tetapi orang-orang yang pro dengan politik etis tersebut mereka kasihan dengan bangsa Indonesia, karena pada saat itu sudah dikeruk hasil buminya habis-habisan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga dapat mengisi kas uang negara kerajaan Belanda tersebut. Maka orang-orang warga negara Belanda tersebut yang pro itu tersebut bisa memunculkan politik etis, dikarenakan kasihan terhadap penduduk pribumi, dikarenakan pendidikan yang kurang di Indonesia. Sekian dari saya, sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu akhirnya dibuat politik etis yang diberi edukasi pendidikan kan, itu perannya seperti itu. Maksudnya gitu ya, Mas Faisal ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Cukup kelompok 3. Terima kasih sebelumnya untuk Faisal. Artinya sangat lancar ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai tidak terasa mencincin kelas. Begitu semangatnya Bapak. Harus ditiru tuh
Anda tentu. Oke, dari pemaparan materi pada hari ini, oke, ada yang bisa membantu Guru untuk menyimpulkan secara keseluruhan? Kan Faisal dulu. Menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir terkait dengan munculnya nasionalisme yang ada di Indonesia. Nah, sama Faisal. Satu aja, oke, silakan. Iya Pak. Nanti ditambah ya Faisal. Wamenya Bu. Ya. 2 menit. Panjang dari lebar. Persegi panjang. Ya. Saya untuk menyampaikan materi yang sudah dipelajari dari hari ini. Pada hari ini kita membahas persoalan yang telah diberikan untuk 4 kelompok ya. Ada mengenai tentang munculnya nasionalisme dan paham kebangsaan di Indonesia pada awal pergerakan nasional. Ini ada beberapa faktor internal, faktor eksternal, dan juga ada banyak yaitu peran pendidikan dalam munculnya nasionalisme di Indonesia dan juga peran pers dalam munculnya nasionalisme di Indonesia juga. Tentunya kita sudah membahas dan ada perwakilan kelompok yang sudah masuk ke depan. Walaupun ada sedikit persaingan antar kubu, ya, sedikit pemanas, ya, ada ucapan-ucapan yang tidak. Ya, semoga tidak baperan ya IPS 4 ya. Iya, amin. Ya, saya sendiri tadi maju pada faktor internal, yaitu secara singkat ini ada beberapa faktor, yaitu adanya tekanan dan juga pemberitaan yang terus-menerus sampai dengan adanya semakin populernya penggunaan bahasa Melayu dan juga faktor eksternal yang dimajukan oleh kelompok berapa tadi? Eksternal masih aktif enggak orangnya? Utomo, kelompok Budi Ya, Utomo. Budi mana orangnya? Yang kedua, adanya kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika yang disadarkan oleh peristiwa Perang Dunia. Ya tadi ya ada sedikit perselisihan antara Jepang dan Rusia dalam Perang Dunia ya, Perang Dunia. Sampai dengan perlawanan dan penolakan bangsa Asia terhadap bangsa Barat telah memberi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Dan sampai dengan C, peran pendidikan dan munculnya nasionalisme di Indonesia yang sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa tadi? Pers. Enggak? Pres ya. Pers kelompoknya Faisal. Ya, Mas Faisal. Beri tepuk tangan dulu, ayo. Ayo, kita tangan dulu. Faisal dilakukan. Ya coba Mas Faisal ditambahkan Mas Faisal. Mas 2 menit. Ya, maaf saya akan menambahi sedikit dari pendapat sedikit. Saya mohon untuk teman-teman untuk tepuk tangan kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Oke, akan saya tambahkan sedikit. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari tadi adalah nasionalisme adalah sikap dan cinta tanah air yang bisa memunculkan bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme tersebut pertama kali kan tadi berawal dari bangsa Inggris di bawah kepemimpinan Raja Henry ke-8 dan menyebar ke negeri-negeri sebelahnya seperti negeri Perancis dan bangsa-bangsa lainnya, sehingga juga menyebar ke wilayah timur, wilayah dunia bagian timur. Nah, yang kesimpulan yang bisa saya petik adalah jadi sebelum tahun 1908 perlawanan Indonesia masih bersifat fisik dan masih bersifat kedaerahan, seperti peperangan Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berada di Jawa, Perang Padi yang ada di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Syarif Pedo atau Imam Bonjol, ada Perang Patimura yang ada di Pulau Saparua, Maluku, ada juga perang dari Sultan Hasanuddin yang ada di Sulawesi Selatan. Tetapi pada saat di atas tahun 1908 peperangan di Indonesia, perlawanan Indonesia
kepada pemerintah kolonial bersifat lebih baik seperti perlawanan di atas tahun 1908 seperti nasional atau dilakukan secara keseluruhan, dibuktikan dengan adanya partai politik dan sebagainya, dan juga diperkuat dengan adanya Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyebabkan nasionalisme muncul di Indonesia. Pergerakan dulu sama yang setelah pergerakan nasional itu berbeda ya, tadi sudah dijelaskan sama Faisal ya. Kalau dulu mudah diadu domba, sering kalah karena apa? Masih menggunakan senjata tradisional. Beda kalau setelah pergerakan nasional sudah muncul, sudah lahir kaum intelektual. Tapi dengan strategi, dengan mau belajar ya apa tidak? Karena dengan belajar, dengan pendidikan hidup kita akan menjadi lebih baik, cita-cita kita akan menjadi tercapai. Karena apa? Kalian sebagai generasi muda, Indonesia sekarang di tangan kalian. Dengan cara apa? Berarti kalian harus berusaha, belajar. Jangan malas-malasan, jangan baperan. Iya, ini baperan sama ini. Iya. Ya, fokus belajar intinya. Guru yakin ini fokus belajar, tidak ada yang pacaran-pacaran ya kan? Kadang itu ya boleh sih, boleh kita menyukai lawan jenis boleh. Cuman kadang ketika kita terlalu baper, nanti kalian tidak akan fokus, ya tidak akan fokus dalam belajar. Ya, yang pernah mengalami nggak seperti ini? Pernah ini mesti. Ya kan? Oke, tolong bisa diperbaiki lagi belajarnya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dipelajari materi yang selanjutnya tentang perkembangan nasionalisme pada masa kolonial, pada masa pemerintahan Orde Baru, Orde Lama dan Reformasi. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, fokus ke depan, Pak Bro. Kita lanjutkan yang tadi belum berhasil tadi tepuk. Ya, ini oke ya. Kalau yang hitam gimana? Ibu. Sama merah, kuning, hitam. Alhamdulillah berhasil. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, minta tolong Mas Yepan diri. Mas ini doa. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.